Kecemasan tiada henti menyapa, berjalan dengan kaki terluka, tak pernah ada waktu untuk mengeluh. Sampai detik ini masih banyak pihak yang nggak expect kalau timnas Indonesia mampu berada di posisi seperti sekarang ini. Bahkan nih, banyak media-media asing yang meragukan kalau Indonesia mampu bersaing dengan 3 tim langganan Piala Dunia di grup C, termasuk media-media di Italia, seperti Gazzetta dan Corriere dello Sport yang bahkan selesai hasil drawing round 3 keluar menyebut Indonesia cuma sebagai tim pelengkap ketika itu. Hal itu jelas berlandaskan pada status Indonesia yang termasuk anak baru serta ranking FIFA yang ketika itu jadi yang paling bontot. Namun setelah 6 pertandingan, beragam prediksi miring itu nyatanya terbantahkan, di mana untuk sekarang ini Indonesia bahkan mampu bertengger di posisi 3 dan cuma terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2. Sesuatu yang pastinya membuat posisi Indonesia kini udah nggak bisa diremehkan lagi. Nah, selayaknya kehidupan, pasti ada aja pihak-pihak yang ingin merubuhkan kesatuan timnas Indonesia. Setelah beberapa waktu lalu, kita cukup dibuat gedek sama pengamat atau media tanah air yang bikin situasi nggak kondusif, kini muncul pernyataan dari media Italia, Tuttosport, yang menyebut jika Erick Thohir akan segera menggantikan Shin Tae-yong dengan pelatih asal Eropa. Yang mana media tersebut menjelaskan kalau langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia di sisa pertandingan round 3 kualifikasi Piala Dunia. Tentu saja, pernyataan tiba-tiba dari Tuttosport langsung menuai reaksi. Tak terkecuali pastinya dari Jesus yang merasa nggak habis pikir kenapa media Italia sekarang bisa sebegitunya mengomentari soal timnas Indonesia. Pun begitu dengan Roberto Mancini yang meminta media-media Italia menghormati segala hal soal timnas Indonesia, termasuk Shin Tae-yong yang sekarang masih menjabat sebagai pelatih. Perjuangan tiada berbatas, menolak segala duka dan nestapa, takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Perjalanan timnas Indonesia di round 3, seperti kita tahu telah memasuki masa-masa krusial. 4 pertandingan sisa dianggap akan menjadi laga, apapun caranya harus bisa dimaksimalkan. Dan melihat skenario yang ada, jelas dalam hal ini Indonesia sejatinya sangat-sangat diuntungkan. Bayangin aja, melawan Australia, meskipun away, tapi tim tuan rumah dipastikan nggak akan bisa memainkan 2 bek andalan, yakni Harry Salter dan Alessandro Circati yang harus absen panjang lantaran cedera. Tentu saja, situasi melemahnya pertahanan Australia harus bisa dimanfaatkan, apalagi nanti kita akan ketambahan striker anyar dalam diri Oleh Romeni. Kemudian melawan Bahrain serta China, kita mainnya di kandang, yang mana di atas kertas harusnya Indonesia bisa mengatasinya. Kalau 3 lawan tadi berhasil diatasi, maka kita nggak perlu ribet mikirin hasil lawan Jepang. Karena dari awal melawan tim Sakura adalah calculated loss. Ribuan rintangan menghadang, tetap melangkah meski tersuk, darah dan keringat menjadi saksi. Setiap ada mimpi yang ku bawa, menuju jalan tak berujung. Yap, apa yang dicapai oleh Indonesia sekarang ini pada akhirnya memang mampu mematahkan semua anggapan miring serta prediksi yang ada. Seperti media-media di Italia bernama Gazzetta serta Corriere dello Sport, di mana sebelumnya 2 media tersebut hanya menganggap Indonesia sebagai tim pelengkap. Akan tetapi, semua anggapan miring media Italia tadi benar-benar membuat legenda sepak bola Italia, Walter Zenga, marah. Ya, menurut pria yang juga merupakan mantan punggawa Inter Milan tersebut, media-media di Italia terlalu menganggap remeh sepak bola Indonesia. Dilansir dari Corriere della Sera, keputusannya yang ketika itu menerima pinangan klub Liga 1 Persita Tangerang sebagai Director of Institutional and Infrastructure Development di awal musim 2023-2024 membuat media-media Italia menganggap kalau Walter Zenga telah salah mengambil keputusan dengan berkarir di Indonesia yang dianggap masih negara dengan level rendahan di sepak bola dunia. Tentu saja hal itu membuat Walter Zenga nggak terima dan menegaskan kalau perkembangan sepak bola Indonesia sekarang ini udah jauh lebih baik. Yang mana salah satu bukti adalah banyaknya pemain timnas Indonesia yang mampu perform di liga-liga Eropa, termasuk Jesus, kapten timnas Indonesia, yang kini jadi rebutan banyak klub usai tampil konsisten bersama Venezia di Serie A. Tak pernah ada waktu untuk mengeluh, menuju jalan tak berujung ini, hati melawan semangat yang patah, cahaya kecil di balik awan menanti.
Tiap sejatinya, apa yang diraih timnas Indonesia sejauh ini emang udah di atas ekspektasi. Meskipun begitu, selalu ada aja pihak-pihak yang seolah nggak mau lihat timnas ini adem ayem. Dan sudah pasti, sasaran utamanya adalah Shin Tae-yong. Yap, setelah beberapa waktu lalu, Coach Shin beneran diserang kanan kiri sama gerombolan aliansi Handuk Mania and Friends. Kali ini ada media Italia lainnya, bernama Tuttosport, yang menyebut kalau Pak Erik akan segera mencari pelatih baru asal Eropa, di mana langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia di sisa pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menurut Tuttosport, Shin Tae-yong dianggap gak bisa menyesuaikan karakter pemain Eropa yang ada di timnas Indonesia saat ini. Maka dari itu, media tersebut menilai kalau tim ini akan jauh lebih cocok dilatih oleh pelatih asal benua biru. Indonesia bisa saja berganti pelatih. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang pernah menjadi pemilik Inter Milan, sangat ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Ia memulai rekrutmen besar-besaran di Eropa, memburu pemain keturunan Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih asal Korsel, terlalu fokus pada fisik dan strategi berlari, sehingga dianggap tidak lagi memuaskan. Oleh karena itu, pelatih baru dari Eropa diharapkan mampu menghadapi tantangan melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang, tulis media tersebut. Tetap melangkah meski terjatuh, darah dan keringat menjadi saksi. Setiap ada mimpi aku bawa, menuju jalan tak berujung ini, hati menuju jalannya, menuju jalan tak berujung ini. Di sisi lain, tidak butuh waktu lama buat berita ini viral dan menyebar. Yang mana salah satunya pasti udah diketahui oleh Choi selaku kapten timnas Indonesia. Jelas mengetahui hal ini, Choi akan sangat marah. Karena apa urusannya? Media Italia terlalu ikut campur soal urusan timnas Indonesia. Padahal sebelum ini mereka nggak pernah loh sebegitu dalam membahasnya. Dan untuk Shin Tae-yong, menurut Choi, Coach Shin adalah seorang pelatih yang sangat-sangat mengerti pemainnya. Selain itu, Bang Jai juga menyebut pendekatan taktik Shin Tae-yong menurutnya mampu membuat timnas Indonesia bermain sangat solid dari waktu ke waktu. Memang ada beberapa kendala yang mana salah satunya adalah chemistry, mengingat selalu ada pemain baru. Tapi metode yang diterapkan oleh Coach Shin di mata seorang Choi memang terbilang pas untuk kondisi skuad timnas Indonesia sekarang ini. Pelatih Shin selalu mendengarkan kami dan memahami apa yang kami butuhkan. Ini membuat kami merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Dia memang keras, tapi itu yang kami butuhkan untuk menjadi lebih baik. Saat pertandingan, dia tahu kapan harus memberi tekanan dan kapan harus memberikan kelonggaran, tegas Jesus. Yap, sejatinya apa yang diucapkan oleh Jesus memang sejalan dengan apa yang pemain-pemain timnas utarakan. Coach Shin memang tipe pelatih yang sangat adaptif, tapi bukan berarti dia pantas disebut miskin taktik hanya karena ia punya filosofi permainan counter pressing. Ya, apapun itu juga masuk ke dalam taktik dong. Jangan hanya karena misal, kita suka banget nih sama total football ala Belanda atau tiki-taka ala Barcelona. Lalu kita senak jidat bilang taktik bertahan ala Carlo Ancelotti adalah miskin taktik. Ya kali sih, taktik diumbar-umbar ke publik kan bego namanya. Ingat, sepak bola itu soal menyerang dan bertahan, dan Shin Tae-yong memilih memperkuat pertahanan dulu, baru kemudian transisi menyerang. Ya walaupun Mimin kadang gregetan juga sih, tapi kita juga nggak berhak menghujat, karena jika kita mundur ke belakang, Coach Shin udah pernah nyoba formasi di luar 3 back, tapi ya emang menurut beliau, formasi inilah yang paling pas. Dan sekarang, memang formasi 3 back sedang naik lagi di era sepak bola modern. Tinggal gimana caranya, pemain menyesuaikan dengan pendekatan yang lebih detail. Sementara itu, Roberto Mancini yang udah mengerti dan melihat sendiri gimana proses perkembangan Indonesia, meminta media-media Italia gak usah bikin berita hanya untuk menarik atensi publik Indonesia yang emang terkenal fanatik. Menurutnya, apa yang udah dilakukan oleh PSSI serta Shin Tae-yong sangat amat layak diapresiasi. Baginya perkembangan timnas Indonesia sangatlah pesat, terutama dengan komposisi pemain muda serta keturunan yang ada. Plus dukungan dari federasi serta pemerintah membuat tim Garuda dianggapnya punya prospek cerah. Saya mengenal baik timnas Indonesia. Mereka sudah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia merupakan salah satu tim yang berkembang dan kita sudah melihat perkembangan tim muda mereka yang akan menjadi bagian dari tim utama mereka. Sehingga siapapun kini harus menghormati mereka dan bersikap baik, tegas Mancini, dikutip dari Corriere dello Sport. Jadi saksi
menuju jalan yang menuju jalan tak berujung ini. Yap, terlepas dari apapun, untuk Mimin pribadi, Mimin masih sangat percaya dengan Shin Tae-yong. Dan Pak Erik pun sebelum ini pun juga udah menjelaskan kalau Shin Tae-yong memang setulus itu mengerjakan serta percaya dengan segala program ataupun rencana yang disusun PSSI untuk sepak bola Indonesia. Yang mana itu bisa diartikan kalau Pak Erik masih yakin Coach Shin adalah orang yang tepat memimpin timnas Indonesia. Lagi pula, para pemain udah kadung nyaman juga dan paham apa yang dimau olehnya. Tinggal nih, masalah Elkan Bagot aja yang mudah-mudahan ketemu jalan tengahnya. Intinya, abaikan aja udah pihak-pihak yang ingin membuat kesatuan timnas Indonesia rusak. Tetap fokus pada tujuan dan rencana awal. Toh Pak Erik juga bilang, jangan terlalu percaya isu-isu miring yang dibuat media, terutama media asing. Dan emang siapa yang menjamin kalau pelatih baru sekali itu dari Eropa bisa langsung membawa timnas bantai-bantai tiap lawan? Kan enggak. Lagian, kalau semisal Coach Shin dipecat sekarang, yang boncos ya PSSI dong. Bayar pesangon mahal banget. Lah Coach Shin udah dapat pesangon, nggak lagi diusik dan bisa balik ke Korea atau menjalankan akademi yang ia bangun di Indonesia dengan tenang, damai, sentosa. Dan kalau semisal ia udah nggak jadi pelatih timnas, ya siapa tahu bisa noel-noel si Bung Handuk biar gak julid, iri, dengki mulu, kan gitu. So sekali lagi, apapun itu tetap semangat, fokus, berdoa, dan bersatu, oke? Kita Garuda. Setiap ada mimpi aku bawa menuju jalan tak berujung ini. Hati menuju jalan yang Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.